Tetapi yang ingin saya jelaskan yang lebih tajam lagi, hal-hal yang bisa membatalkan sholat, jelas ini batal sholatnya, ya. Dan ini ada 10 perkara, ya. Jangan sampai antum lakukan ketika sholat, karena dipastikan batal sholatnya. Dan membatalkan sholat itu karena 2 perkara. Pertama, karena antum melakukan yang diharamkan, atau karena antum meninggalkan yang diwajibkan. Jadi batalnya sholat itu cuma 2 perkara ini: melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan. Adapun melakukan yang diharamkan, 1, makan minum secara sengaja, ya. Antum lagi makan roti, takbiratul ihram, itu tidak boleh. Lepehkan dulu lah makanan itu, ya. Ini jelas tak boleh, ya, batal sholatnya kalau secara sengaja gitu. Pemain antum lupa sikat gigi, ada pula 3 beras masih nyangkut, lepas pula dari gigi itu, akhirnya antum kunyah-kunyah. Kalau antum sengaja dikunyah-kunyah, telan, nah itu main-main antum tuh, ya. Sebaiknya antum lepehkan, ya, lepehkan. Jadi maksudnya dia ditampung lah, ambil sama tangan, masukkan ini, ya, ke pesan, ya kan. Nanti habis sholat jadi duit. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kalamu amdan fi ghairi maslahatis shalah. Ngomong secara sengaja yang tidak ada kaitan dengan masalah sholat. Ngomong sengaja, Allahu Akbar, handphone orang-orang afan lagi sholat. Itu tidak boleh kalau ngomong di luar masalah sholat. Karena di zaman Rasul itu ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Jadi samping dia itu bersih, haji, gitu. Mungkin karena dia terbiasa refleks mendoakan orang bersih, yarhamukallah, katanya. Jadi orang mandang-mandang semua sama dia, ya. Ada apa orang di depan lagi sholat tuh, orang memandang dia. Sampai ketika kemudian selesai sholat, maka Nabi SAW memberikan wejangan. Nah, maksudnya jangan dijawab, karena sholat itu penuh kekhusyuan, ya. Baik, kemudian yang nomor 3 adalah al-amalul katsiru amdan, banyak bergerak, nggak ada jalan, nggak ada hajatnya bergerak, banyak bergerak, ya. Jadi jangan banyak bergerak yang tidak ada hajatnya dan bukan jenis sholat, tapi banyak bergerak. Walaupun para ulama itu membedakan, kalau sedikit ya dimaafkan, seperti kalau mazhab Syafi'i itu kan 3 gerakan kan itu, ya. Nah, tapi kalau banyak bermasalah, bisa batalkan sholat kalau terlalu banyak bergerak. Maksudnya bergerak yang bukan bagian daripada gerakan sholat. Tapi kalau bagian dari gerakan sholat, umpamanya nih, kan kita tidak boleh sholat kecuali menghadap sutra. Umpamanya di situ, antum jadikan orang yang duduk di situ, jadikan sutra. Kemudian pergi pula dia. Kalau hanya 2 langkah ke sini, nggak apa-apa, dekat. Tapi kalau antum jadikan sutra di situ, pergi dia, antum jalan sampai sini, jalan-jalan itu namanya, nggak usah, ya. Kalau masih memungkinkan selangkah 2 langkah nggak apa-apa. Tapi kalau jauh kali, nanti orang nengok sholat gaya apa itu? Ini sholatnya Wahabi, kalau salah kan itu. Ya. Baik. Kemudian yang nomor 4, adh-dhahiku fi sholati, tertawa dalam sholat. Tertawa, entah antum menghayalkan apa atau tertawa. Dan kadang-kadang itu, kadang ada juga orang cerita itu, dia tertawa gara-gara lihat anekdot di kaos orang. Allahu Akbar, tengok anekdot, mungkin ada anekdot di situ, bahasa apa, terbaca, ketawa dia, batal sholatnya. Makanya jangan ganggu orang sholat. Kalau tahu kaos-kaos itu jangan, ini mesti politik nih maksudnya. Kaos partai. Sampai ada cerita itu, ketika di atas sahur itu kan gini, sekali yang di sampingnya nomor turun 2 jadi gini tasawufnya. Berarti bolongnya lagi. Ini kan main-main aja sholatnya. Kemudian juga yang nomor 5, al-khata'u fil qiraati idza ghayyara al-ma'na. Ya, kesalahan dalam bacaan yang sampai merubah makna. Di mana maknanya ini sangat parah, bahkan bisa sampai kekufuran, ini jelas. Ya, kalau sampai fatal sekali merubah maknanya, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau bukan karena mungkin lidahnya yang susah gitu kan, memang sudah berusaha lidahnya susah, ya memang gimana lagi, yang kita ini bukan lidah Arab kan gitu. Kemudian yang nomor 6, takhalluf al-ma'mum an imamatihi bi ruknaini, ketinggalan 2 rukun
karena imamnya cepat-cepat ketinggalan 2 rukun gitu. Umpamanya kita mau tumaninah, Allah baca, imam ruku kita belum selesai bacaan, masih baca saja. Imam i'tidal kita pula baru ruku, berarti 2 lewat tuh, batal sholatnya. Jangan kelewat 2 rukun. Kalau imam ruku segera ruku lah, jangan nunggu dia i'tidal. Nah, ini batal sholatnya. Nah, kemudian yang nomor 7, ma'abtala tahara kal hadathi wa aqlillah bil ibil. Antum habis wudu makan daging unta, kan daging unta pendapat yang kuat batal wudunya. Kalau daging kambing nggak masalah ya. Jadi waktu sholat Allahu Akbar, oh iya tadi saya baru makan sate unta, batalkan sholatnya ya, karena dia belum tajdid wudu, belum baru wudu kan gitu. Karena kalau terus dilakukan berarti antum sholat tanpa wudu namanya, kan batal wudunya dengan makan daging unta gitu ya. Atau antum yakin bahwa antum kentut, memang tak ada ledakan dan juga tak ada bau pula gitu kan, sehingga antum nyantai aja, kan nggak nampak juga sama orang. Sayang tinggal lagi tas ada akhir lagi, aduh katanya tinggal sedikit lagi pula cus gitu keluar ya, batal. Nggak masalah, diulang kan pahala juga gitu, kenapa sayang. Kemudian juga yang nomor 8, kashful aurati amdan, membuka aurat secara sengaja. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Contoh antum pakai sarung, ya lupa nggak pakai celana dalam, waktu sholat melorot, ya tapi kan maksudnya sholat sendiri bukan di masjid, bahaya kalau di masjid. Nah itu kan nggak sengaja kan, karena mungkin kurang kencang, maka langsung diambil pasang, itu nggak membatalkan sholat. Ya karena tidak sengaja kan, dia melorot jatuh, nah, langsung diambil lagi. Nah begitu maksudnya. Tapi kalau sengaja nggak boleh, ya batal sholatnya. Kemudian yang nomor 9 adalah al-inhiraful katsir an jihatil kiblat, serongnya dari kiblat terlalu jauh. Kayak dulu kasus di masjid mana itu, dia bukan ngadap ke Mekah, ngadap ke Singapura. Gitu. Wah, aneh ini katanya, masih orang ngadap ke Mekah, ini ngadap ke Singapura. Ah ini tidak parah kan gitu ya. Jadi kalau sikit ya nggak apa-apa. Kalau pamannya antum mereng sikit dari kiblat nggak apa-apa, karena kita nggak mungkin narik benang dari Ka'bah ke sini kan. Kalau kita pasang benang di tali ya betul-betul lurus kan ya. Tapi kan kita nggak narik benang, sehingga kita bisa lah kira-kira. Kalau menceng-menceng sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau parah gitu ya, apalagi sampai 180 derajat, itu sama dengan membelakangi. Nah itu ya batal sholatnya. Kecuali kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah menghadap kemana saja nggak masalah, ketika di kendaraan maksudnya ya. Tapi kalau sholat wajib tetap. Makanya kenapa dalam ketentuan syariat itu sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Rasul tidak pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Nah, ketika Syekh Utsaimin ditanya bagaimana hari ini di pesawat, kalau turun nggak mungkin kan itu, maka dibolehkan inda darurah, dalam kondisi darurat. Jadi sholat wajib di atas pesawat itu boleh karena darurat. Tapi kalau tidak darurat, masih bisa lah. Kan turun pesawat ini jam 4:30, berarti ke maghrib masih lama, bisa lah. Nggak usah sholat asar di atas pesawat, turun, karena masih ada waktu untuk sholat asar. Tapi ini turun jam 7 nih, ada mungkin juga sholat asar dijamah dengan maghrib, terpaksa lah kemudian di atas pesawat. Kemudian juga yang nomor 10 di sini, wujudun najasati ala badani wa thiyabi, ada najis pula di badan kita, di pakaian kita. Mungkin waktu antum gendong anak antum kencing, antum tak tahu kan itu ya, pas sholat kok pesing nih, baru ingat, oh iya anak saya tadi kencing, batal sholatnya ya, karena dia tahu ada kencing anaknya di situ kan ya. Atau saya tambah umpamanya dia salam sebelum selesai membaca bacaan, main salam duluan, mungkin mau buru-buru mau futsal kali ya, jadi baru baca syahadat, belum sholawat udah main salam tuh. Selesaikan dulu bacaan itu, kemudian salam. Kalau memang pemanya yang sunnah nggak dikerjakan ya nggak apa-apa, seperti berlindung dari 4 perlindungan kan sunnah saja dibaca. Allahumma inni a'udzuka min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masiihid dajjal, itu kan sunnah saja dibaca. Kalau itu nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi kalau tahiyat, syahadat, sholawat itu harus dibaca ya, nggak boleh tinggal gitu ya. Ini karena bisa batalkan sholat nantinya. Nah ini diantara sebagian, ini sebagian karena juga waktu ya, mudah-mudahan
bisa dipahami. Kita tutup sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.